Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya edisi 7 September 2020. Sebelum kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan penuh keberkatan. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Biarlah firman-Mu yang kami akan dengarkan hari ini boleh tertanam baik dalam hati kami. Terlebih Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari kitab pertama Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah orang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari perhambaan atau penjajahan dan lain sebagainya. Tidak terkena atau terlepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita adalah orang merdeka. Namun jika kita merenungkan sejenak ke belakang, siapakah diri kita dahulunya? Maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya dahulu kita pun dijajah oleh kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan manusia pada firman Allah mengakibatkan manusia hidup dalam perbudakan dosa. Akibat kejatuhan dalam dosa, hidup manusia kehilangan kemuliaan Allah. Segala tindakan dan cara hidup dikendalikan oleh kuasa dosa yang semakin memperbudak manusia. Nah, di tengah zaman modern saat ini, kuasa dosa semakin membutakan mata, menutup hati, dan melumpuhkan pikiran manusia. Beragam tindakan yang sering terjadi dalam kehidupan seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, peredaran narkoba, serta korupsi yang semakin meningkat. Bacaan Alkitab saat ini hendak mengingatkan orang beriman yang telah dimerdekakan dan dibebaskan dari perbudakan dosa agar hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, berhadapan dengan segala kemungkinan yang dapat menjebak dan menjerumuskan hidup orang beriman, maka Rasul Petrus memberi peringatan dengan mengingatkan setiap umat Tuhan untuk tetap menjadi hamba Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi selaras dengan Kristus? Yang pertama, bahwa kita harus disiplin rohani. Ayat tersebut menunjukkan perihal disiplin diri kita. Dan ini akan menjadi potensi bagi kita menjadi anak-anak Tuhan untuk hidup selaras dengan Kristus. Bagaimana kita menunjukkan kedisiplinan rohani kita? Ya, bukan berarti ketika kita hanya di rumah Tuhan, kita akan giat untuk berdoa atau sungguh-sungguh beribadah.
Tetapi dimanapun kita berada, kita harus memiliki kedisiplinan rohani. Yang kedua, tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Tinggal dalam Kristus, itu berarti bahwa kita akan memancarkan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga dunia akan melihat bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Yang ketiga, hidup dalam kasih karunia. Pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, melainkan biarkanlah Yesus terus bekerja dan memakai serta mengekspresikan melalui kehidupan kita. Nah, praktek kehidupan yang bisa kita lakukan sebagai ciri dari orang-orang yang dimerdekakan adalah yang pertama, bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Yang kedua, mematikan keinginan daging. Ciri orang merdeka dalam Kristus itu artinya dia bisa mengendalikan dirinya dan tahu caranya mematikan keinginan daging yang bisa menguasai dirinya. Jika seseorang merdeka dalam Kristus, mereka akan berupaya untuk hidup selaras dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Yang berikut, menjaga kekudusan hidup. Sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita sedang hidup di dunia ini. Itu berarti bahwa pengaruh-pengaruh buruk akan mempengaruhi kehidupan beriman kita. Namun jika kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, seharusnya kita tetap menjaga kekudusan hidup kita. Kita bisa mungkin hidup kokoh kuat, berjalan dalam rel kebenaran Tuhan, karena kita senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Walaupun ada tawaran-tawaran, tetapi kita tetap kuat untuk berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kasih, rela melayani Tuhan dan sesama, mampu menjaga hatinya, dan selalu mengucap syukur. Ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa memiliki ciri-ciri kehidupan itu? Tidak terlepas adalah kita senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadikan firman sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini sebagai orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita akan mencerminkan sebagai kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang-orang bisa melihat kita sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan. Dan apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Sesaat yang lalu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani akan setiap kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau datang menyerahkan akan kehidupan kami saat ini. Tuhan terus memberkati kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan tolong campur tangan di dalamnya. Biarlah semuanya itu boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melihat keberadaan bangsa kami saat ini. Berkati para pemimpin mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Tuhan mereka boleh memimpin negara yang Kau karuniakan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan dari wabah yang sedang melanda saat ini. Engkau kiranya memberkati kami semua yang hidup di dalamnya. Beri kami kesehatan, kekuatan,
secara khusus Tuhan, para medis, bahkan orang-orang yang terlibat di dalam setiap penanganan COVID-19 ini. Biarlah mereka boleh memikirkan penanganan yang tepat, bahkan boleh mereka pikirkan hal yang terbaik untuk memutus rantai COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami dalam perjuangan studi mereka. Engkau memberkati mereka, biarlah mereka boleh tetap setia dalam belajar, menuntut ilmu, dan suatu ketika Tuhan mereka boleh meraih akan cita-cita mereka. Berkati anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan boleh nyatakan kasih-Mu kepada mereka, memberkati mereka dan memberi lapangan pekerjaan buat mereka, dan mereka boleh mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapatkan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.